itu dosen IPB, PS di Australia, suaminya profesor di Sydney University, dan anak-anaknya sekolah semuanya di Australia. Jadi dia tahu persis UTS InSearch itu seperti apa. Apakah dia mampu untuk menghadirkan teman-temannya? Apakah dia mampu untuk menghadirkan saksi guru kursusnya di UTS InSearch ataupun guru dia di Orchid Park Secondary School? Apakah guru dia di SMP Negeri 1 Surakarta? Ya. Nah, ini yang kita tunggu nih. Justru dengan pengumpulan data-data yang dilakukan oleh para netizen, ini malah tambah janggal lagi. Jadi sekarang yang janggal bukan hanya MDIS, tetapi sekarang turun lagi ke SMA-nya, turun lagi ke SMP-nya. Sampai saya juga membuat pernyataan saya di Twitter tadi pagi, jangan-jangan Gibran ini cuma lulus SD. Jadi saudara sekalian, kita tahu bahwa yang menarik belakangan ini ya tetap soal Gibran. Tapi ini pertanyaan saya nyeleneh aja ya. Selain nanti saya boleh tambahkan perspektif hukum tata negaranya saya, Dok, ya, nanti ya. Setelah dokter presentasi. Begini, kira-kira ya setelah munculnya isu mengenai ijazah Gibran, UTS, keabsahan apakah ini setingkat SMA atau tidak, kemudian Orchid Park Secondary School, apakah itu SMP atau SMA, termasuk juga MDIS gitu ya, apakah betul sah dia mendapatkan gelar itu. Kira-kira nih ya, selain foto yang sudah di-spill sekarang, kan ada satu foto kan, satu foto yang di-spill, kira-kira bakal ada reuni nggak gitu ya, reuni angkatan apa gitu kan. Kalau ininya banyak kan bisa jadi, atau kira-kira akan mengerahkan teman-temannya nggak, siapa dengan menunjukkan ijazahnya, atau langkah-langkah apa yang barangkali akan dilakukan Gibran untuk menangkis ini semua. Padahal rakyat seperti kita kan pengennya cuma sekedar informasi tandingan yang memang kredibel, bahwa dia tamat, dia ada ijazahnya, bukan mengerahkan teman kan. Ditanya mana ijazahmu, tanya teman-teman saya, ini kan susah kan. Ya seperti yang dilakukan oleh mantan Presiden Jokowi, reuni kan mahal, reuni kemudian mengumpulkan teman mahal. Silakan Dok dieksplor soal isu ini yang barangkali belum dibicarakan, silakan. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi setelah kita melihat ya bahwa ini kan viral, sebetulnya saya senang sekali karena sejak tahun 2023 ya, saya secara terpisah dengan Mas Roy Suryo itu sudah melakukan penelitian tentang keanehan-keanehan atau kejanggalan-kejanggalan dari riwayat pendidikan Gibran. Nah, kemudian dari sekarang ini justru kita senang karena bakal banyak sekali data-data yang akan muncul. Bakal banyak badan intelijen netizen gitu ya. Oke, silakan. Ya. Nah, jadi pertama adalah kalau kita lihat dari sisi kronologi dari apa yang dilakukan oleh bapaknya Gibran ya. Ketika mulai diramekan atau kemudian jadi kasus oleh Bambang Tri di tahun 2016. Nah, 2017 kemudian mengadakan reuni ya. Dia menghadiri reuni di UGM. Nah, pertanyaannya coba kita buat ya. Apakah Gibran kemudian mengadakan reuni di MDIS untuk yang lulusan tahun 2010? Nah, ini tinggal kita tunggu aja. Walaupun sebetulnya itu bukan sesuatu yang penting buat kita. Karena yang penting buat kita sebetulnya kan adalah mana ijazahmu Gibran. Nah, ijazah yang ditanyakan bukan ijazah MDIS, bukan ijazah Bradford University, tapi adalah ijazah SMA sekarang ini yang justru penting. Kenapa? Karena ijazah SMA itu yang paling penting, yang menjadi sebuah syarat dari dia masuk menjadi wakil presiden ya. Nah, ini yang sekarang kita tanyakan, sama seperti kita tanya kepada bapaknya Gibran. Kalau bapaknya Gibran kita akan tanya tentang ijazah S1-nya. Ya kan? Mana ijazahmu? Walaupun sekarang sudah tidak relevan karena buku ini sudah menjawab. Ya, buku ini sudah menjawab keabsahan atau otentitas dari ijazah Joko, which is itu tidak otentik, alias fake ya atau palsu. Nah, sekarang kepada Gibran kita tanyakan bukan ijazah MDIS, bukan ijazah Bradford. Kita terlebih dahulu tanyakan adalah ijazah SMA. Karena kita sama sekali belum pernah melihat ijazah SMA itu. Dan data-data di KPU, dari KPUD Solo maupun KPU Jakarta, KPU Pusat,
kita belum punya data, kita belum pernah melihat ijazah SMA-nya Gibran. Nah, sekarang kalau dari aspek human interest ya, jadi yang kita tunggu apakah kemudian tiba-tiba ada reuni MDAS ini teman-temannya Gibran. Tapi ada hal yang menarik ya, barusan nih Binin kan udah bekerja ya. Binin udah bekerja. Jadi pertama kali kalau kita runut dari jejak digitalnya Gibran, baik yang disampaikan oleh timnya di Wikipedia misalnya, kemudian yang disampaikan oleh timnya ketika dia menjadi wali kota ya, di pusat data dan komunikasi dari Kota Surakarta, Prokompim, protokol dan komunikasi pimpinan Kota Surakarta ya. Ini menunjukkan sebuah keanehan karena beberapa kali gelarnya Gibran ini direvisi ya. Ketika saya ramein di tahun 2023 itu gelar Gibran itu BCom. Ya, BCom itu Bachelor of Communication. S1 juga itu ya? Iya, kalau bachelor kan untuk di Singapura atau di luar negeri kan setara dengan S1 kita. Bachelor of Communication atau BCom. Tapi kemudian karena saya ramein diubah menjadi BSc, Bachelor of Science. Nah, S1. Ya, nah kemudian ada Badan Intelijen Netizen menyampaikan sesuatu data yang ini akan saya amplifikasi ya, saya akan underline. Jadi ada 2 gelar bachelor atau sarjana yang lazim di Singapura atau di luar negeri ya, yang berbasis Commonwealth gitu ya. Jadi pertama adalah BA ya, Bachelor of Arts, dan BSc, Bachelor of Science. Ini menunjukkan rumpun dari ilmu. Kalau BA atau BA, Bachelor of Art, itu biasanya diberikan kepada sarjana ilmu sosial dan humaniora. Kemudian untuk BSc atau Bachelor of Science itu diberikan kepada rumpun ilmu sains, eksakta, ya, ilmu eksakta, ilmu alam, IPA kita gitu. Engineer, kemudian kedokteran. Ya, nah kalau BA atau Bachelor of Art ya ilmu hukum, budaya, sastra, termasuk yang dia sebut marketing gitu. Jadi kalau kita lihat ini kejanggalan pertama, kalau kita lihat di ijazah Bradford-nya Gibran, dia dinyatakan dia adalah Bachelor of Science bidang marketing. Sedangkan marketing itu kan termasuk ilmu sosial humaniora kan. Artinya seharusnya Bradford ataupun MDAS mengeluarkan gelar dia adalah BA kalau memang dia marketing. Atau kalau anak saya itu BBUS. Business ya, Bachelor of Business misalnya begitu ya. Dan bukan BSc, bukan Bachelor of Science, karena Bachelor of Science itu untuk ilmu eksakta. Ilmu yang diklaim di dalam gelar itu kan marketing nih. Gibran ikut prodi marketing di MDIS. Kok gelarnya BSc? Ini ya. Nah, ini yang perlu kita akan runut ke observational studies kita, pengumpulan data kita harus ke MDIS. Karena kalau enggak, kalau memang ternyata gelar Gibran itu BSc seperti yang dikeluarkan, berarti yang salah MDIS. Tapi kok saya ragu ya, karena MDIS itu kan sebuah lembaga yang bekerja sama dengan universitas di luar negeri, di luar Singapura, dan umurnya juga sudah tua, nggak mungkin lah dia salah memberikan gelar. Nah, berarti kesalahannya barangkali mungkin dari timnya Gibran, karena nggak ngerti, atau dari Gibran sendiri, oh gelar saya BSc. Karena dia sendiri nggak ngerti kok gelarnya itu harusnya apa. Dulu pernah dia BCom, kemudian dia jadi BSc tiba-tiba gitu kan. Itu. Nah, tetapi lebih dari itu adalah persoalan SMA-nya. Ini masih belum jelas ini. Bukan hanya sekedar ijazah SMA-nya Gibran, tapi dia tuh sebenarnya SMA di mana sih? Dia mengikuti sekolah menengah atas itu di mana? Karena yang digunakan adalah pernyataan. Ini kita juga belum lihat loh sertifikat dari UTS in Search itu, apakah dia sampai merampungkan kursusnya selama 6 sampai 9 bulan dan kemudian dia mendapatkan sertifikat yang itu kemudian disetarakan oleh Dirjen Dikmenjur ya, pendidikan menengah dan kejuruan sebagai setara dengan kelas 12 SMK akuntansi. Itu mana sertifikatnya kita sama sekali belum lihat. Sehingga satu-satunya pegangan kita bahwa katanya Gibran itu menyelesaikan sekolah menengah atasnya itu hanya surat penyetaraan atau surat keterangan dari Dikmenjur, dan itu sama sekali nggak valid untuk dinyatakan itu sebagai pengganti ijazah, gitu kan?
Nah, jadi itu yang seharusnya sekarang ini kita buru nih. Kita investigasi, kita teliti, kita analisis bersama-sama. Ya kan? Apakah memang ini dia punya nggak nih sertifikat dari UTS in Search, dan seandainya dia punya sertifikat UTS in Search, ya, ini apa namanya lazim atau berlaku nggak sebagai pengganti ijazah SMA? Nah itu ya. Kemudian berikutnya lagi adalah tentang riwayat pendidikan dia sendiri. Saya sedang menunggu nih Gibran tiba-tiba reuni SD atau tiba-tiba dia reuni SMP 1 Surakarta. Karena balik lagi ya, ada seorang netizen ya, Meilani Buitenzorgi, yang mempertanyakan, jangan-jangan dia pun tidak punya ijazah SMP. Dan tidak hanya netizen biasa, itu Ya. dosen IPB. Iya, itu dosen IPB, PS di Australia, suaminya profesor di Sydney University, dan anak-anaknya sekolah semuanya di Australia. Jadi dia tahu persis UTS in Search itu seperti apa. Ya, jadi jangan main-main dengan pernyataan ataupun opinion expert dari Meilani Buitenzorgi nih, walaupun dia mantan termul ya. Iya. Walaupun dia mantan termul, sekarang sudah ini dia, sudah insyaf dan membantu kita di dalam memberikan data terkait dengan Gibran ini gitu ya. Nah, jadi ini yang paling saya ulang lagi ya, yang menarik sekali adalah riwayat hidup baik yang disampaikan oleh Prokompim maupun yang ditulis oleh timnya di Wikipedia. Ya, ini lucu, menarik sekali. Jadi kalau menurut timnya ini, jadi sejak kecil Gibran menetap di Surakarta. Tetapi saat sekolah menengah pertama, dirinya pindah ke Singapura untuk melanjutkan sekolah setingkat sekolah menengah atas. Ini kan nggak logis. Berarti ini kalau kita ambil kalimat ini, berarti pada saat dia SMP, ya, dia pindah ke Singapura, bukan pada saat dia SMP lulus baru kemudian dia pindah ke Singapura untuk melanjutkan SMA. Kemudian yang menarik lagi adalah dia menyatakan bahwa dia sekolah di Orchid Park Secondary School, which is itu adalah kelas 7. Ya, kelas 7 artinya dari primary school yang kelas 6, kemudian siswa Singapura itu akan pindah ke secondary school mulai dari kelas 7, 8, 9, 10, kalau di sana 4 tahun. Lulus itu kemudian dia masuk college gitu kan. Nah, kemudian dia di laman KPU itu menyatakan bahwa dia sekolah di Orchid Park Secondary School Singapura itu 2002 sampai 2004, berarti cuma 2 tahun. Di sekolah apa ini dia? Kelas berapa? Sementara Orchid Park Secondary School itu baru berdiri, baru menerima murid tahun 2001. Berarti fasilitas yang ada di sana itu baru kelas 7 dan kelas 8. Which is itu adalah setara SMP kelas 1 dan 2. Nah, sekarang pertanyaannya lagi adalah di mana SMA-nya dia. Nah, pada sekitar 2 tahun yang lalu, sekitaran tahun 2023, saya mendapatkan postingan dari salah seorang netizen. Yang sekitar 2023 itu, saya mendapatkan postingan dari seorang netizen yang menyatakan, aku punya kakakku itu sekolah di SMA Santo Yosef, dan dia itu satu angkatan dengan Gibran. Nah, tahun berapa? Kata netizen kan ngobrol kan? Ya itu tahun 2002 gitu. Nah, karena itulah saya kemudian posting, apakah memang betul dengan ada tanya ya, bukan dengan sebuah pernyataan. Jadi pertanyaan saya adalah apakah betul Gibran pernah sekolah di SMA Santo Yosef tahun 2002? Tolong netizen cari tahu. Belakangan ini, akhir-akhir ini di bulan September 2025 ini ada Romo ya, yang ternyata adalah kepala sekolah SMA Santo Yosef mengatakan bahwa Gibran membantah Gibran tidak pernah bersekolah di SMA Santo Yosef gitu. Nah, ini kan adalah sebuah reaksi seperti yang terjadi pada Joko Widodo ketika kemudian dia menggunakan SMPP 40 Surakarta, kepala sekolahnya diminta untuk bicara bahwa dia pernah sekolah di SMPP atau SMA 6 Surakarta misalnya, atau kemudian dia membuka teman-teman seangkatannya misalnya gitu. Nah, kita tinggal tunggu aja nih, apakah Gibran bisa menunjukkan teman-temannya di Orchid Park Secondary School yang sekolah di situ di antara waktu tahun 2002-2004. Satu, apakah dia bisa menghadirkan teman-teman kursusnya di UTS in Search yang dia katakan dia mengikuti kursus itu di tahun 2007 sampai 2010? Bisakah dia menghadirkan 2004 sampai 2007? Ya, bisakah?
KPU, ini KPU ya, kan berlawanan dengan data dari Kementerian Sekretariat Negara, Mensetnek kan berlawanan. Apakah dia mampu untuk menghadirkan teman-temannya? Apakah dia mampu untuk menghadirkan saksi guru kursusnya di UTS Insert ataupun guru dia di Orchid Park Secondary School? Apakah guru dia di SMP Negeri 1 Surakarta ya? Nah, ini yang kita tunggu nih. Apakah dia mampu membuat reuni? Ya, reuni SMP Negeri 1 Surakarta, dia mampu nggak membuat reuni seperti bapaknya? Apa dia mampu nggak untuk membuat reuni Orchid Park Secondary School? Apa dia mampu nggak untuk membuat reuni teman-teman kursusnya di UTS Insert? Atau dia membuat reuni teman-teman kuliahnya di MDIS Singapura di antara tahun 2007-2010? Ya, itu dulu nggak apa-apa, silakan, walaupun itu nggak penting secara hukum, reuni-reunian itu. Tapi kita lihat aja, apakah Gibran mampu? Saya ingin ada satu hal ya. Ini kan ada dua dokumen KPU dan dokumen Setnek. Dokumen ini dari lembaga resmi yang paling terdekat dengan urusan Gibran. KPU terkait dengan pencalonan, kemudian Setnek terkait dengan jabatan dia sebagai wapres. Nah, yang paling aneh adalah kok bisa dokumen itu berbeda dalam hal status UTS. Kalau di dokumen KPU, UTS itu ditempuh dalam tahun 2004 sampai 2007. Lalu disetarakan dengan SMA. Di situ dikatakan SMA. Sebelumnya 2002-2004 Orchid Park Secondary School itu SMA juga. Karena SMP-nya sudah di state itu SMP 1 Surakarta. Nah, yang anehnya adalah di Sekretariat Negara UTS itu setelah MDIS. Jadi MDIS bertukar tempat ya. MDIS dulu 2004-2007, lalu UTS itu 2007-2010. Nah, ada pertanyaan yang anehnya begini. Satu pertanyaannya, kok bisa berbeda data antara KPU dan Setnek? Karena saya rasa nggak mungkin salah tulis, karena dengan logika kan itu kan. Kemudian di KPU kok bisa ada 2 SMA? Dan kalau kita hitung-hitung 5 tahun, ngapain dia 2 kali SMA gitu ya? Kalau dia bilang SMP, SMP-nya sudah ada. SMP 1, itu 2, pertanyaan kedua. Pertanyaan ketiga adalah kok bisa UTS itu ditempuh dalam jangka waktu 3 tahun? Padahal itu kursus. Nah, itu 3 pertanyaan yang dokter harus jawab. Silakan, Dok. Ya. Iya, ini memang kemudian semakin kita telaah, semakin kita analisis dan semakin kita kumpulkan data-data, itu memang semakin nyata kejanggalannya. Semula di tahun 2023 itu saya dan Mas Roy Suryo itu sedang meneliti kejanggalan dari MDIS. Ya, atau AK Bradford University itu yang diklaim oleh Gibran pada waktu itu ya. Saya ingatkan para netizen, Gibran menyatakan di acara Najwa Shihab, acara ulang tahun ke-13 dari Narasi TV, dia menyatakan bahwa ada 2 tokoh ya, bapak dan ibu, yang mempertanyakan ijazah saya. Nah, dia tunjukkan tuh ijazahnya, dia tunjukkan seperti itu kan. Nah, kemudian dia menantang untuk ke Solo untuk dia tunjukkan. Nah, besok paginya dia memang konferensi pers menunjukkan ijazah Bradford University itu kan waktu itu. Nah, sekarang di 2 tahun kemudian di tahun 2025 justru dengan pengumpulan data-data yang dilakukan oleh para netizen ini malah tambah janggal lagi. Jadi sekarang yang janggal bukan hanya MDIS, tetapi sekarang turun lagi ke SMA-nya, turun lagi ke SMP-nya. Sampai saya juga membuat pernyataan saya di Twitter tadi pagi, jangan-jangan Gibran ini cuma lulus SD. Oke. Ya. Itu sesuai dengan pertanyaan tadi ya, Melani. Buiten Zorgi, iya. Karena kita juga belum pernah lihat ini kan ijazah SMP-nya juga belum pernah kita lihat gitu. Oke. Tapi sudah terjawab sih semuanya ya. Memang Sobat Eros sekalian agak aneh kalau ada dokumen yang berbeda antara KPU dan Setnek. Itu bukan hanya salah tulis, tapi
Kalau di Setnek kan mengesankan seolah-olah UTS itu pendidikan pasca sarjana. Pokoknya pasca sarjana lah, entah itu S2 atau berapa, pokoknya pasca sarjana. Karena itu disebut terakhir. Tapi dalam kenyataan sehari-hari nggak pernah kursus kita sebut dalam riwayat pendidikan kita ya, atau kursus dalam riwayat pendidikan kan. Ternyata iya kan. Lalu mungkin disitulah bingungnya KPU, ya sudah bikin aja SMA 2 kali jadinya, yang which is jadi nggak masuk akal jadinya. Jadi saudara sekalian perlu diingatkan bahwa syarat menjadi presiden itu adalah sekurang-kurangnya tamat SMA. Nah, atau sederajat. Nah, tamat SMA itu beda sama tradisi pendidikan di Singapura dan lain sebagainya, kata Melanie Boyton Zorgi. Di sana nilai kecil nggak ada masalah. Cuman nanti waktu universitas ada persyaratan-persyaratan. Kalau di Indonesia Anda harus lulus. Nggak bisa tidak memegang ijazah SMA atau yang setara. Tapi oke lah ya. Karena dia mempermasalahkan apakah SMP-nya itu ada apa enggak. Ya lulus atau enggak SMP-nya. Nah yang kedua adalah kok bisa jauh sekali. Satu mengatakan SMA, satu mengatakan ini adalah pasca sarjana kan. Nih, lalu kok bisa tahunnya terbalik? Sepertinya Setnek ingin merasionalisasi pasca sarjana tersebut. Dia ketika dia menerima data KPU, dia mikir kok ini nggak wajar ya? Jangan-jangan dia ubah sendiri, jangan-jangan. Karena kan data pertama mestinya di KPU come first, karena dia data sebagai calon wakil presiden. Jadi barangkali Setnek mengedit data dari KPU. Oh, ini nggak benar nih, masa SMA 2 kali. Ya kan? Maka kemudian setelah MDIS ada yang namanya UTS. Malah tambah kacau. Jadi saudara sekalian, waktu kita tidak banyak, sudah hadir pula di samping saya. Sudah masuk frame belum? Belum ya? Nggak bisa 3 ya? Oke, yaitu Muhammad Abdullah Al-Katiri. Tak ada Muhammadnya rupanya. Kalau biasanya Al-Bis Haji dikasih sampai Muhammad. Oke. Tapi berarti Anda belum haji ya? Sudah haji 2 kali. Oke, jadi Muhammad. Ya Muhammad. Jadi mungkin kita minta update dari beliau yang mengajukan permohonan informasi dari KPU atau apapun, termasuk juga sengketa dan kemudian masalah Gibran ini, apakah kemudian ada upaya-upaya lain dari pengacara untuk juga mempersoalkan ini, atau hanya perkembangan Jokowi saja, yang Jokowi's white paper saja yang mau dipermasalahkan atau mau diberitakan? Silakan Bapak Abdullah Al-Katiri. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya seharusnya bersama dari awal, cuma terlambat ya. Tapi it's okay. Kami memang mendapatkan jawaban dari surat kami ke KPU. Kami 3 KPU yang kami masukkan. KPU Solo, Yogyakarta, Surakarta. Kemudian KPU Jakarta sebagai persyaratan gubernur, dan KPU Pusat. Ini agak menarik. Kami mengajukan KPU Pusat itu lebih dahulu, tapi respon itu dari KPU DKI Jakarta yang lebih dulu. Kalau menurut saya ini test the water ini, artinya mereka ingin tahu apa jawaban kami mungkin sebelum dibawa ke ranah nasional. Ada kemungkinan kami mungkin tidak akan menjawab sebelum ada jawaban dari KPU Pusat. Biar komprehensif jawaban kami itu, kan seperti itu. Tapi yang menarik, jadi seolah-olah tetap mereka itu menyatakan bahwa ijazah baik Gibran maupun Jokowi itu adalah ijazah yang tidak dapat diakses oleh publik atau tertutup, yaitu yang sesuai dengan ketetapan yang dicabut, sesuai dengan itu ya, keputusan KPU yang dicabut itu. Jadi baik Gibran maupun Jokowi ada 16 poin di situ ya kan. Termasuk diantaranya adalah bebas dari G30 SPKI dan sebagainya ya kan. Kemudian surat kelakuan baik dan sebagainya, itu ada 16 poin. Menariknya
Dari jawaban yang diberikan pada kami dari KPU masih DKI ya, masih DKI kita ini. DKI ya, KPU DKI yang sehubungan dengan persyaratan gubernur itu exactly sama konsiderannya maupun undang-undang maupun ketentuan-ketentuan yang dirujuk persis seperti keputusan KPU yang dicabut kemarin. Ini kan aneh, yang itu dicabut, ini dikeluarin kan begitu, sama. Bahkan merujuk keputusan KPU ini, kalau saya baca nggak ada hubungan sama ijazah itu. Cuma kita dibingungkan dengan ada keputusan KPU sekian, KPU sekian, KPU sekian. Memang ada keputusan KPU kalau nggak salah nomor 23 itu, kalau nggak salah 23 tahun 2002 kalau nggak salah itu, ya itu ada pernyataan sama dengan apa yang diatur di dalam undang-undang KIP itu sendiri, keterbukaan publik. Yaitu memang di pasal 17-nya yang menyatakan bahwa itu tertutup dan tidak bisa diakses oleh publik. Dan pasal 18-nya di itu sendiri, di ketentuan KPU itu sendiri menyatakan bahwa dua hal. Satu, jika yang bersangkutan atas izin yang bersangkutan. Yang kedua adalah dapat dibuka jika digunakan untuk sebagai persyaratan pejabat publik. Seperti itu. Jadi saya heran apakah KPU yang diberi kepercayaan dan diberi kewenangan luar biasa oleh negara sebesar itu, apa mereka tidak ngerti hukum? Atau mereka tidak mengerti membaca undang-undang atau bagaimana? Bahkan kemarin itu pencabutan itu kan hanya disinggung satu saja, yaitu jika diizinkan oleh yang memiliki. Itu sebenarnya kalau yang itu tuh untuk orang awam itu sebenarnya gitu. Ya seperti KTP kita tentunya. KTP kita ini kalau kita tidak membolehkan orang mendapatkan, ya kita itu termasuk yang dilindungi. Tapi kalau memang kita serahkan untuk kepentingan-kepentingan tertentu, contohnya kredit bank lah apa-apa, itu kan dibuka. Seperti ini menariknya di dalam kemarin pada saat pembatalan atau pencabutan apapun juga yang dikatakan oleh KPU kemarin, KPU pusat, itu agak menariknya selalu hanya mengatakan jika tidak dapat kecuali dapat izin dari pemiliknya. Nah, sedangkan di dalam undang-undang KIP pasal 18 ayat 2 itu ada 2 poin A dan B. Dalam hukum itu ada beberapa yang seandainya ada beberapa pasal atau beberapa ketentuan itu ada namanya bukan itu. Maksudnya seperti kolektif ya, semuanya ya kan, maupun alternatif. Lah, kumulatif atau alternatif. Kalau kumulatif itu, kalau dengan dan itu, kalau satu tidak bisa, satunya tidak bisa dikatakan ketentuan itu berlaku. Ya, itu namanya kumulatif. Nah ini dan atau itu ada alternatif. Jadi kalau memang ada A dan B kan, A jika atas persetujuan yang bersangkutan, tapi B-nya akan menyatakan jika digunakan persyaratan sebagai terkait dengan jabatan publik. Itu nggak diucapkan pada pencabutan kemarin. Jadi kayak hanya satu poin aja. Dan menariknya lagi dihubungkan dengan undang-undang KIP itu, yaitu pasal 17H itu. Ya, bahkan 17H itulah yang dianulir oleh pasal 18 ayat 2. Jelas seperti itu. Mungkin ada pertanyaan. Iya, memang ya apa yang dibuat KPU itu sebenarnya tidak berbeda dengan undang-undang. Cuma dalam bahasa publiknya agak aneh dia, seolah-olah itu larangan, padahal itu sebenarnya tidak bisa dikatakan sebagai sebuah larangan ya. Nah, untungnya sudah dicabut sehingga tidak memunculkan kebingungan, tapi ternyata sikap di lapangan berbeda gitu ya. Pak Abdullah. Ada lagi dokter yang mau disampaikan? Ya. Oke, silakan. Closing statement saya ya. Closing statement ya. Ya, closing statement saya adalah begini.
saya bertiga RRT ini kan peneliti. Jadi kami sebetulnya kan harus memiliki sebuah tanggung jawab amanah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang membingungkan dan kemudian berpotensi untuk merugikan masyarakat. Dalam hal ini adalah persoalan dari keabsahan ijazah baik dari Joko Widodo maupun dari Gibran Rakabuming ini, anaknya Pak Joko Widodo ini ya. Jadi penelitian kami sudah selesai. Kamu sudah berkali-kali katakan bahwa penelitian kami tentang ijazah Joko Widodo sudah selesai dan sudah kami bukukan. Sekarang apa yang harus kami lakukan ya? Kami akan lanjutkan penelitian sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang muncul, yang menghasilkan kegaduhan, yang menghasilkan kegelisahan dari masyarakat ya. Kami akan terjun ke situ untuk mencari tahu, menjawab pertanyaan dari masyarakat tersebut. Apa itu? Yang sekarang ya ijazah dari Gibran, dan ternyata bukan hanya sekedar ijazah universitas, tetapi juga ijazah SMA dan tambah lagi adalah ijazah SMP. Maka kami akan terus berjuang untuk mencari data-data sebanyak mungkin dan kemudian kami akan analisis menghasilkan kesimpulan, dan kesimpulan itulah yang menjadi persembahan keilmuan kami kepada masyarakat. Jadi kami akan jalan terus. Maka ini menjadi PR bagi para kuasa hukum kami nih, Pak Abdul Katiri dan tim ya, untuk mengawal kami nih, mengawal dalam perjalanan berikutnya untuk meneliti keabsahan dari ijazah-ijazah Gibran Rakabuming. Terima kasih. Oke. Iya, sebelum Pak Abdullah memberikan closing statement, saya ingin menambahkan sedikit ya. Memang format press conference ini sebenarnya begini, ada pertanyaan ya, yang barangkali perlu diklarifikasi. Loh, kan pemilu sudah selesai, apa urusannya lagi dengan persyaratan? Jadi saudara sekalian, dalam konstitusi kita itu diatur yang namanya ayat-ayat pemberhentian presiden atau pemakzulan. Ada 3 klaster. Satu karena melakukan pelanggaran hukum ya berat seperti korupsi, kemudian pengkhianatan terhadap negara, suap dan tindak pidana berat lainnya. Nah, klaster kedua melakukan perbuatan tercela. Tercela itu contohnya judi, mabuk-mabukan, zina, tapi tidak terbatas pada itu saja ya. Kemudian yang ketiga adalah tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan wakil presiden. Memang ada kontroversi sedikit. Syaratnya itu apa? Syarat di konstitusi saja atau syarat di undang-undang juga? Saya ingin mengatakan syarat-syarat yang terukur itu ya harusnya bisa menjadi alasan untuk melakukan impeachment. Apalagi syarat tersebut terkait dengan jenjang pendidikan. Oke, misalnya kalau ijazah MDIS-nya itu ternyata salah, palsu misalnya, tidak benar, kan masih ada ijazah SMA-nya. Nah, saya ingin mengatakan sebagai orang hukum tata negara, dalam konteks ini Gibran sudah melakukan perbuatan tercela karena memberikan keterangan publik yang salah, dan bahkan itu sesungguhnya juga tindak pidana yang diatur di dalam KUHP. Tetapi soal tindak pidananya itu soal yang lain. Tetapi yang jelas dia sudah melakukan perbuatan tercela yang mudah sekali untuk menjadi celah untuk impeachment. Kalau seandainya dia ternyata ijazah SMA-nya yang salah, itu tambah lagi ya. Selain dia melakukan perbuatan tercela, melakukan tindak pidana ya, pemalsuan dokumen, dia juga tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden. Dalam konteks ini wakil presiden. Bahkan untuk tidak ada ijazah SMA itu dia kena 3 sekaligus klausul impeachment ini. Melakukan tindak pidana berat karena ancaman hukuman pemalsuan dokumen 6 tahun. Yang kedua, melakukan perbuatan tercela karena dia berbohong selama ini. Dan yang ketiga, tidak lagi memenuhi syarat sebagai wakil presiden karena pendidikannya tidak sampai SMA. Sekali lagi, SMA dalam pengertian hukum Indonesia itu adalah tamat, punya STTB, surat tanda tamat belajar atau ijazah SMA. Itu tambahan dari saya ya. Nanti kita akan diskusi lebih lanjut karena ini kan saya tuan rumah sendiri ya. Anytime kita bisa buat konten mengenai ijazah ini, tetapi mudah-mudahan perkembangan terakhir ini makin memberikan clearance pada kita soal ijazah ini. Tapi sekali lagi, saya Dr. Tifa Bro Al-Kathiri itu tidak bicara mengenai impeachment dulu, tapi bicara tentang kebenaran ijazah. Setelah mendapatkan benar atau tidak,
ya sudah, tergantung proses politiknya mau diapakan. Itu it is not our business, tetapi sebagai warga negara kita punya kewajiban untuk menyampaikan the truth, kebenaran ya. Pak Al-Katiri, silakan closing statement. Ya, terima kasih. Jadi sebenarnya semua dokumen yang sudah dimasukkan ke KPU itu jelas dokumen yang sudah mengikat pada pribadinya. Jadi bukan kalau ini sah, ini tidak sah, tidak bisa. Selama sudah terdaftar di KPU dan di situ ternyata ada dokumen palsu, tetap aja itu adalah pemalsuan. Ya kan? Lah, makanya saya lihat di jawaban ini juga merujuk ke Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Undang-Undang nomor 27 tahun 2002 dilarahkan ke sana. Selain ke undang-undang yang masalah keterbukaan publik itu, informasi publik juga ini. Padahal di undang-undang keterbukaan data pribadi ini, ya kan, itu diatur dengan jelas bahwa ijazah itu tidak ada di situ. Yang dimaksud data pribadi itu tidak termasuk ijazah. Itu rekam medis, rekam keuangan, rekam ini, KTP, tidak ada ijazah. Kok bisanya dirujuk ke undang-undang itu dengan seolah-olah terjemahan atau justifikasi sendiri. Ini berarti begini, seperti itu. Nah, jelas ini dugaan kami adalah memanipulasi ketentuan undang-undang, yang mana undang-undang itu benar-benar undang-undang yang tidak ada aturan masalah ijazah. Seperti itu. Nah, masalah Gibran dan ini itu kan sama. Kemarin itu KPU mengeluarkan satu keputusan itu kan bukan untuk Jokowi saja, bahkan untuk Gibran. Nah, dari situlah makanya masyarakat sekarang ini termasuk RRT ini mempertanyakan, karena ada background ya dikeluarkan, kok tiba-tiba dikeluarkan seperti itu dan ditutup, artinya dikaburkan, dikamuflasikan seolah-olah ada 16 poin. Padahal tujuannya itu hal-hal yang paling krusial, yaitu ijazah dan kelengkapannya. Seperti itu. Jadi saya harapkan bahwa teman-teman ini insya Allah tetap gigih untuk membuka ini semua. Seperti Bang Refli katakan, kita tidak masalah pemakzulan atau tidak, tapi yang kita masalahkan adalah informasi dan data yang diberikan baik sebagai calon presiden waktu itu pendaftaran maupun gubernur dan sebagainya. Dan ini satu kesatuan. Saya yakin itu sama semua. Kalau untuk Gibran bukan gubernur ya, wali kota. Iya, wali kota. Ya, artinya ya, kepala daerah lah, kepala daerah baik gubernur. Jadi ini sebenarnya ada satu kesatuan. Makanya saya heran juga bisanya kayaknya ada orkestrasi yang luar biasa ini. Ini bukannya suatu hanya perbuatan-perbuatan yang sederhana, tapi perbuatan-perbuatan yang memang perbuatan yang merugikan negara dan bangsa Indonesia ini. Ya, terima kasih. Ya, Sobat RH sekalian, itu tadi press conference kami ya. Saya Refli Harun, kemudian Dr. Tifa dan lawyer Dr. Tifa Abdullah Al-Katiri. Nanti kita akan tunggu update-update selanjutnya, apa yang ditemukan Roy Suryo, Rizwan Sianipar dan kawan-kawan lainnya termasuk BIN ya, Badan Intelijen Netizen. Mudah-mudahan ini kita membuat terang masalah ini, bukan membuat gelap ya. Boleh digelap-gelapkan, tetapi kami berusaha menerangkannya seterang-terangnya mengenai riwayat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.